kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Docker. Apa itu Docker dan kegunaannya Docker. Docker ini bisa dibilang yang lagi ngetrend saat ini ya, banyak digunakan. Prinsipnya hampir mirip dengan virtual machine, tapi ada beberapa perbedaan. Bedanya Docker ini digunakan untuk mempermudah kita dalam development aplikasi sehingga eh, aplikasi dan operating system maupun library-nya dibundle dalam suatu package yang disebut image nantinya atau container, sehingga pada saat deployment menuju production itu akan memudahkan kita. Kita hanya perlu running container tersebut, tidak perlu lagi instalasi library, operating system, dan banyak hal. Cukup kita menginstal Docker-nya saja. Nah, di sini di gambar ini terlihat perbedaan VM dan container, di mana VM itu dia menduplikasi operating system berikut library-nya dan aplikasinya, sehingga ada beberapa OS nih, GUS OS 1, GUS OS 2, GUS OS 3. Sedangkan Docker dia berada pada satu OS utama yang GUS OS di sini dengan di atasnya Docker Engine. Jadi kita install dulu Dockernya, nanti di Linux install Docker, lalu kita tinggal mau meng-create container. Di sini container isinya hanya aplikasi dan library yang dibutuhkan. Ya, langsung saja praktek. Di sini saya menggunakan Linux. Teman-teman lihat. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu 20.04. Sebelumnya, teman-teman harus sudah menginstal Docker. Kalau di Linux, kalian bisa menginstal dengan cara seperti ini: sudo apt install Docker dan Docker Compose. Untuk mengecek Docker sudah terinstall, gunakan install status Docker service. Ini artinya Docker udah jalan di di komputer teman-teman. Nah, untuk mengecek network, nah ini adalah alamat IP address yang dibikin oleh Docker. IP-nya ini. Pertama kita akan belajar yang namanya registry. Registry di sini itu ibaratkan seperti repository kalau di source code ya. Nah, ini kita menggunakan hub docker.com. Di sini ada Docker Hub. Contohnya di sini ada PHP. Misal kita cari Ubuntu. Operating system Ubuntu. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah dalam bentuk image, teman-teman. Nah, image Ubuntu, cara ngecloning kalau ibarat menggunakan Git, yaitu menggunakan docker pull Ubuntu di sini. Dan dia ada tagsnya. Tags di sini untuk menentukan versi ya. Misalkan versi 18.04, ada 20, 2010, bahkan versi lama pun ada. Nah, inilah lebih enaknya kita pakai Docker ya. Kita nggak perlu instalasi. Misalkan di sini aku pakai Ubuntu 20.04. Aku ingin install Ubuntu 18.04. Kita nggak perlu menggunakan VirtualBox atau virtual machine. Kita bisa hanya cukup di operating system ini sudah terinstall Docker. Kita hanya perlu pull image
Ubuntu, misalkan versi 18.04, cuma seperti ini. Dia akan mendownload image Ubuntu versi 18.04. Dan juga pastikan internet teman-teman di sini berjalan ya, karena dia akan mendownload. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai untuk melihat image yang sudah terdownload tadi. Nah, di sini kebetulan di sini udah ada beberapa image yang sudah saya download. Nah, ini kalau yang kita download tadi ada Ubuntu 18.04. Ini ada ID-nya. Ini create di registrinya 5 hari yang lalu, ukuran segini. Nah, untuk merunning pertama-tama kita harus membuat kontainernya ya, kontainer. Jadi kontainer ini semacam apa ya, image-nya itu di running di dalam sebuah kontainer, sebuah box tertutup. Kontainer create to 16.04. Oh iya, sebelumnya kita kasih nama dulu, name Ubuntu. Oke, docker container list. Ya, bentar, alias thread. Docker ps-a. Nah ya, ini image Ubuntu tadi sudah tercreate container ID-nya sekian. Image-nya 23 detik yang lalu udah tercreated. Ini Ubuntu namanya. Untuk merunning kontainernya kita cukupkan docker run Ubuntu. Oh iya, latest Ubuntu 18.04. Min dia touch, jadi dia nggak exit sih. Harusnya sih nggak exit ya. Bentar. Docker container run terus lagi docker run di Ubuntu 16.04 touch name Ubuntu bash. Oke, cek dia up. Ya, sudah up. Jadi bisa ps-min up. Jadi teman-teman bisa mengecek status kontainernya, apakah dia up atau down menggunakan perintah ini, docker ps-min up, kayak gitu. Ini artinya si Ubuntu-nya udah running di teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam kontainernya. Untuk masuknya kita docker exec it Ubuntu. Ini Ubuntu nama kontainernya ya. Sini nama kontainernya Ubuntu teman-teman. Kita masuk menggunakan bash. Oke. Nah, kita udah masuk di apa? Kita bisa kecek ini Ubuntu versi berapa ya, Raspberry Pi. Nah, kita sudah berada di Ubuntu versi 18.04. Di sini teman-teman bisa melakukan hal apapun. Jadi kayak kita bikin VM kayak gitu kan. Tapi bedanya kalau di sini dia berada di dalam kontainer sendiri. Untuk
keluar dari kontainer juga. Kita cek lagi statusnya. Nah, untuk men-stop docker stop Ubuntu. Nah, kita cek lagi. Nah, dia udah mati ya. Kontainernya bisa kita hapus juga. Misalkan docker container remove Ubuntu. Cek lagi. Nah, udah hilang. Docker image please. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu contoh penggunaan Docker sederhana ya. Jadi kita membuat semacam operating system yang berjalan, ukurannya kecil, dia hanya 63 MB di sini. Kayak gitu. Untuk image-nya sendiri bisa kita hapus kayak gini, docker image rm remove. Nah, ID image ID-nya kita copy kayak gini. Oh, kalau dia nggak mau bisa kita force, min force kayak gini. Cek lagi docker image list. List. Nah, kayak gini. Untuk hanya ada Ubuntu 18.04 ya. Kayak gitu. Nah, jadi enaknya pakai Docker ini kita bisa mengcloning banyak kontainer. Dari kita bisa bikin Ubuntu 18.04 banyak Ubuntu hanya menggunakan image yang ukurannya kecil seperti ini. Di situ teman-teman bebas untuk melakukan apapun. Oke, sekian untuk tutorial pengenalan awal Docker. Selanjutnya nanti akan aku bahas mengenai development menggunakan PHP, ada Nginx, ada MySQL, Redis, dan lain-lain. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa.